wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dawami, asal sekolah saya dari SMP Negeri 3 Majalengka. Hari OP Nazarudin Ajhar Ngọc Tangguh Ayanung Ngibing Dipiri Pusaran Kending Usik Malik Bangun Suka Malengka Mapai Wirahma Memeh nama Bangun Aum Rintih tangkal Piusam Angin liwat lengan dahan lulus liar Ope Lompong na jadi ngajeleng Legak gaga Donong ludeng Lin sampur dana Lir Rodantang angin Badubang plak Tandreng Tandreng Upeng kai Ukiran Setapak ser Kai lame Paparin Mengajak surti Padubang plak Kendeng kendeng Pania aing lalanang Kumalayan Babay saban Katumbiri Madubang plak Kendeng Kendeng Suara gending Ngawuhan Memeh pungkasan Mukar ngibing Mukat ope Mungkas gerah Ku imut nah 2005 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama di tempat yang mulia ini pada acara Festival Literasi. Literasi bergerak Majalengka Langkung Say. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami sebagai anggota atau insan penggerak literasi, alhamdulillah sudah melaksanakan berbagai upaya, berbagai kegiatan. Salah satunya ada 48 pengarang yang tergabung di komunitas penggerak literasi, dan pada hari ini meluncurkan sebuah buku yang berjudul Jejak Pena dari Tanah Majalengka. Ini kumpulan karya penulis lokal untuk menyamai literasi bangsa. Tidak kurang dari 40 pengarang lokal yang sudah terbit bersama komunitas penggerak literasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita bedah bukunya bersama narasumber yang sudah hadir di atas panggung, dan ini merupakan narasumber yang sangat luar biasa, sangat hebat. Bagaimana sepak terjangnya memajukan literasi di Kabupaten Majalengka. Selain itu, narasumber yang satu ini luar biasa sibuknya, berbagai prestasi akademik maupun non-akademik, apalagi di bidang literasi. Sangat banyak, saya bacakan itu hampir 160. Jadi mungkin ini yang sangat membanggakan bagi kita semua, mempunyai seorang narasumber di Majalengka yang peduli terhadap literasi di Kabupaten Majalengka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan saja narasumber yang satu ini, CV dari yang berada di samping kiri saya. Tugaskan di SMA Negeri 1 Sukahaji. Banyak karya yang sudah ditorehkan, baik melalui jurnal, buku, dan makalah-makalah sejenis, termasuk puluhan sertifikat yang sudah dimilikinya. Di antaranya training program with Australia Government School. Ini internasional di tahun 2014. Lembaga yang mengeluarkan adalah Department of Education Government South Australia. Sukses buat Ibu. Kemudian yang berikutnya sebagai guru pamong nasional dari Universitas Majalengka, narasumber berbagi praktik baik perencanaan berbasis data. Tentunya ini dari BBGP Jawa Barat, dan beliau juga sebagai narasumber di berbagai lembaga, terutama yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Sangat banyak, dan beliau adalah fasilitator juga kegiatan pendampingan dari pelatihan berbagi praktik baik IKM pada komunitas belajar. Kemudian sudah bersertifikat TOEFL, ya, sangat luar biasa, sehingga perjalanan ke luar negeri ataupun kuliah di luar negeri sudah sangat memudahkan. Beliau juga sangat aktif di literasi Kabupaten Majalengka dan penulis buku, penulis artikel, penulis karya ilmiah, dan terakhir kemarin beliau dianugerahi atau sebagai nominasi sebagai guru yang inovatif untuk tingkat Provinsi Jawa Barat dari
kantor cabang wilayah Majalengka. Kayaknya saya tidak sabar untuk membedah isi buku ini bersama narasumber. Nanti yang kurang-kurangnya mungkin Ibu narasumber bisa melengkapi. Kalau saya bacakan semua, ini luar biasa, memakan waktu yang sangat banyak. Nanti kita kehabisan isinya ya. Oke, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan Ibu Rina sebagai narasumber pada kegiatan bedah buku ini untuk menampilkan karya kita bersama, yaitu Jejak Pena dari Tanah Majalengka, kumpulan karya penulis lokal untuk menyemai literasi bangsa. Kami persilahkan Ibu Rina Sugiyarti Ningsih, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Pak Awan, saya ini di sini tidak akan bisa tanpa teman-teman. Jadi tepuk tangan untuk kelompok pegiat literasi Majalengka. Terima kasih. Ini sudah duduk. Ya, sudah duduk di depan buku, kita ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin, semuanya itu adalah Qudratullah, Allah yang memberikan semuanya terhadap kita, ya, memotivasi Bapak Ibu untuk menulis. Karena tidak semua orang itu mau menulis. Sok sararian teh geningan Pak. Sararian Ibu. Mohon. Sieun salah, sieun Sieun goreng. salah, sieun goreng, betul? Betul. Ya, alhamdulillah saya dari Bekasi pulang dari Australia. Saya kita ngobrol aja Pak Wan ya. Iya, siap. Oke. Pulang dari Australia itu karena dari sana dapat oleh-oleh ya Ibu Bapak. Di sana itu menerapkan literasi dari sejak dini. Ya, 15 menit membaca buku itu sudah biasa. Di setiap sekolah itu. Di setiap sekolah. Ya, salah satu sekolah yang saya datang itu di Haggis, ya Haggis School di Adelaide itu membiasakan diri membaca 15 menit dan gurunya juga membaca. Sambil membaca akhirnya gurunya menulis. Dan tiap tahun itu ada program buku guru menulis. Nah, ketika 2014 saya pulang ke Indonesia dan saya coba menerapkan, memang tadinya saya di Bekasi, Bapak, ya, bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 itu kita sudah menghasilkan beberapa buku sampai akhirnya saya 2018 ke sini dan di sini alhamdulillah juga di sini cuma di guru penggerak Pak Al. Di guru penggerak alhamdulillah ketika angkatan 6 saya membersamai dan angkatan 11 saya membersamai juga dan semuanya itu sudah diberikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Majalengka. Terima kasih, tepuk tangan atas jasa dan semua karya Ibu. Bukan saya, itu mah ada teman-teman. Jadi ini guru-guru hebat yang luar biasa yang memang peduli literasi di Kabupaten Majalengka. Tapi Ibu Bapak, dia perlu diingat ya, literasi itu bukan hanya sekedar membaca atau menulis. Diusahakan literasi numerasi. Nah, makanya best practice saya itu adalah penguatan literasi numerasi di dalam pembelajaran. Dimasukkan ke dalam, kalau sekarang ada kokurikuler. Ya, seperti itu. Kalau dulu ada P5, sekarang ada kokurikuler dimasukkan ke situ. Tak panjang lebar ya, Ibu Bapak, kita lanjut. Ini peserta kita, ini penggiat literasi yang hebat-hebat. Ini kayaknya sudah 48 orang nih yang Iya, menulis. Pak Aunnya harusnya tadi ini dong, teman-teman kita. Ada Pak Aja, mana Pak Aja? Tuh Pak Aja, tepuk tangan. Ada Pak Agus Gunawan, mana Pak Agus? Tuh kan ada Pak. Ya. Ada Pak Aun sendiri, mana Pak Aun? Ya. Ada Pak Asep, mana Pak Asep? Ya di belakang Pak Asep ngobrol ya. Ada Bu Ipik, ada Pak Buana, mana Pak Buana? Iya, Bapak Buana ada. Ibu Cucu, mana Ibu Cucu? Saya absen ini satu-satu ya. Bu Dinda, Bu Dini, kemudian ada lagi Bu Eka, ada Ibu Nokyanti. Itu siapa Pak? Ya, itu mungkin mantan. Oh gitu ya. Ada Pak Iwan Ali Nurdin.
anak Pak Iwan nih. Nah ada Ibu Masruroh. Iya, ada Bu Masruroh, ada Bu Mega, ada Bu Erna, ada Bu Oki, ada Bu Yulianti, ada Bu Siti Afifa, ada Bu Siti Umi Kulsum. Ini orang hebat dari Cikijing ini. Iya. Bu Sri Rahayu, mana Bu Sri? Tuh, itu Bu pegiat Sri ada literasi. Jatiwangi ya. Iya, itu Ah, udah tingkat mantap. provinsi juga Pak itu Pak. Iya. Iya. Bahkan tuh. kemarin itu para Sambia ya. Iya, hebat luar biasa Suratma. ya. Susastra juga ya. Wah, hebat Bu. Iya, tuh kan. Ada Pak Triyono. Dan memang orang-orang hebat ini para pengawas ya. Ada Bu Yani, ada Pak Yudi, ada Pak Jainal ya. Mohon maaf yang belum disebutkan ini. Berarti Bun ini sayang sekali kalau nggak memiliki buku ini. Iya betul. Ini sangat iya. luar biasa. Buku Isinya ini juga sangat penting. Ibu Betul. bapak, Ibunda Literasi nih di depan nih. Bunda Literasi, cantik-cantik, masya Allah, tabarakallah. Ini Bunda Literasi Iya. dari tiap kecamatan ya? Iya, betul ya Bu ya. Dari kecamatan mana saja Bu? Yang paling ujung? Ujung selatan? Sumber Jaya. Jaya, masya Allah jauh banget ya. Kemudian ke pinggirnya? Jatiwangi. Majalengka, terima kasih. Kadipaten. Terakhir Bu? Kabupaten. Masya Luar Allah. biasa. Bu. Nanti mudah-mudahan ini ya terkontaminasi ya, terviruskan budaya menulisnya mungkin ya Bu ya. Yang gampang-gampang aja, jangan yang kayak Ya, tebel di- banget ini ya. Mudah-mudahan jadi influencer semua ini. Betul ya. Nah, ibu bapak, ibu-ibu literasi, ini buku ini sangat penting Bu. Ya, boleh nanti dimiliki ya di kecamatan masing-masing. Buku ini memuat tradisi-tradisi Majalengka yang Membuat ditulis oleh budaya lokal, teman-teman. kan? Betul. Ya, budaya lokal. Kan tradisi itu menjaga kepunuhan Bapak. Betul. Sebagai sumber belajar yang paling penting Ibu Bapak adalah menguatkan identitas generasi muda. Ya, penguatan karakter. Budak ayeuna terang teu eta ngaranna Bekawa. Terus eta nanamina Debus ya. Debus, di Sampiong itu. Majalengka, Sambyong. Nah, semuanya itu ada di buku sini, Bu. Ya, Ibu Tapi yang Bapak. romantis juga ada Bu nih. Iya, ada juga ya. Sagara di hati Reisha. Weh, eta. Ada ini Bunda Eis ya. Bunda Eis saat nih. Ada tentang kuliner juga, Kuliner ada tentang juga cerita anak, ada cerita tradisi. Ini buku ini sangat luar biasa. Seperti ada judul buku Kunjungan di Langit Cidenok. Nah, karya siapa itu? Karya Pak Aja Sumarja. Pak Aja Sumarja. Yaitu tentang pergulatan moral anak muda yang luar biasa ya. Kemudian ada tentang di balik wayang karton raka, ada Pak Agus Gunawan. Itu yang luar biasa, kreativitas lokal dengan pelestarian seni melalui wayang karton, Bapak. Betul. So, Kalau anak-anak- saya lebih tertarik yang ini Bu. Menari Cinta dan Hari Esok. Wah, itu siapa itu? Nah, karya siapa Bapak itu? Asep Mansyurudin. Oh, Pak SMKN Asep. 1 lebih penting. Iya. Nah, tadi wayang karton teh ya Bapak Iya. bahas. Anak sekarang kan banyak banget yang megang terus gadget gawe. Betul. Nah, maka upaya kita itu adalah bagaimana mengalihkan gadget atau gawe itu ke permainan-permainan tradisi-tradisi yang lokal. Sehingga ya tidak terlalu banyak fokus ke gawe. Ya, karena kita ketahui banyak hal yang negatif tentang gawe ini. Nah, Bapak kita lanjut ya. Ada ini ceritanya rasa dari leluhur dalam makanan tradisional itu ada karyanya Bu Darmini, ada kerupuk Malarat. Di dalam buku ini juga ada tentang kerupuk Bercerita tentang Malarat. Iya. kerupuk Malarat atau kerupuk miskin. Oh iya, kerupuk miskin. Tapi dari kerupuk miskin itu bisa menjadi orang kaya, Bapak. Betul. Nah, ya, ada cerita anak juga nih. Cerita anak, misalnya tentang jejak warna dari kota angin itu. Siapa ya Pak itu Pak? dirahasiakan penulisnya. Iya, mungkin Bapak bisa ini ya, itu mah
duet bersama Ya, sama ibu duit ya. sama. Ya, jadi dalam buku ini ada nilai-nilai pendidikan atau P5 yang terintegrasi ke dalam kearifan lokal. Jadi ada penguatan karakter dengan pengembangan literasi naratif Betul, betul. yang memang sangat bagus, dan ini buku ini Ibu dan Bapak punya kekuatan autentik yang luar biasa. Karena penulis-penulisnya itu berasal dari daerah tempat tinggalnya, nulisnya di situ, ceritanya tentang itu. Berarti realistis itu ya. Betul Di sekali. samping untuk mengingatkan kembali budaya-budaya tradisional kita yang hampir punah. Punah, betul. Nah, terus narasinya juga hangat dan mudah dicerna. Betul. Walaupun ini kelihatannya tebal 300 halaman, tetapi beda-beda jenis cerita. Jadi kita kayak masuk labirin, ketemu yang ini, wah ini mah hijau, senang menyejukkan. Ketemu lagi sini, oh ini mah wah garang. Misalnya berbagai Betul. macam warna rasa yang ada di dalam buku ini, Bapak. Tadi di luar juga Bun banyak yang pesen Iya. sudah kehabisan, memang tidak didata. Jadi silakan yang masih penasaran ingin memiliki bukunya bisa kayaknya Bu. Iya betul, ibu-ibu dari Bunda Literasi yang cantik-cantik solehah ini ya. Nah kalau misalnya nanti ingin mendapatkan buku ini, ibu silakan menghubungi saya, boleh, atau menghubungi Pak Awan yang Oke, lebih siap. terkenal daripada saya kan Pak Awan. Wah, Masya Allah. Bapak kepala mah harus terkenal. Terkenal Ya, di sekolahnya. terkenal di sekolahnya. Ya, nah karena buku ini, di covernya aja udah anak lain main congklak ibu. Ayeuna mah malah aya budak main congklak. Mainnya Ya. apa aja sekarang? Gawe. Gawe Pak. Jadi sebenarnya- Roblox Pak, Roblox. Ya, Oh. zaman ayeuna mah Roblox cenah. Bun, apa yang harus kita lakukan? Kalau daya baca anak-anak itu kan sebetulnya tinggi dan kuat. Betul. Sampai berjam-jam membaca WA itu. Betul. Tapi dengan Membaca buku beda lagi ya. triknya gimana supaya bisa pindah baca WA ke baca buku lah atau yang seperti ini gitu. Siap. Ibu bapak, kita dulu. Ya. Pembiasaan itu di kita. Di rumah kalau bisa sebelum anak tidur membaca buku terlebih dahulu. Bacain. Bacain cerita. Iya, bacain cerita. Anaknya sekarang usianya Pak Aja. Pak Aja putrinya berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Gimana Pak Aja? Punya trik untuk baca buku putrinya? Ada pan, Pak? Suka dibawakan cerita sebelum tidur? Suka. Wah, tuh, gitu. Kadang diajak ibu-ibu, untuk beli belanja bapak-bapak, buku. mulai dari sekarang, Mantap. ketika mau tidur itu gadget kita ditaruh, bacakan buku kita. Ya, karena di cerita ini penuh dengan ini misteri. Misteri betul. Iya. Ah. Jadi kalau mau baca harus beli dulu, Pak. Ya, jadi penuh dengan misteri, dan kalau kita sudah membiasakan putra-putri kita untuk membaca, kitanya membacakan buku terhadap putra-putri kita, taruh HP kita di rumah, jangan pegang HP, baca, ayo deh baca bareng sama mama. Dari usia dini, insya Allah Bu, itu yang namanya gawe itu dia otomatis tidak akan dipegang. Tapi syaratnya dari usia 3 tahun sudah dikasih buku, megang buku, jangan megang HP. Kalau sekarang fenomenanya saya sangat sedih. Dikasihnya HP biar Sedikit-sedikit tangis. sedikit-sedikit nangis, HP, iya neng HP ambil cicing. Padahal itu adalah pembelajaran yang kurang baik. Akhirnya sampai sekarang putra-putri kita banyak yang matanya kurang bagus karena terlalu banyak sinar ya, Bapak, sinar dari handphone yang kurang bagus. Ya, banyak hal-hal yang kurang bagus dari HP. Akhirnya si anaknya juga terbawa arus ke dalam banyak hal yang negatif. Betul, betul. Oleh karena itu, orang tua tentunya harus lebih bisa mengarahkan anak-anak kita sendiri ya. Taruhlah
kalau ada pengalaman mungkin ada kesepakatan di rumah itu minimal misalnya pegang HP itu cukup berapa menit atau berapa jam di waktunya kapan aja, atau perlu diatur seperti itu nggak Bu, kesepakatan dengan anak-anak Iya kita? betul. Kalau zaman dulu saya itu dulu buat kesepakatan. Ya. Buat kesepakatan dengan anak mau sampai jam berapa AA mau pegang HP. Jadi ketika kesepakatan dengan putra putri jam 8 Umi, panggilnya Umi, sama ya, Sama, tapi beda. sama, Ya, jam 8 Umi silakan. Sampai jam 8 dan jam 8 fokus untuk belajar, fokus untuk yang lain-lain. Sekalipun misalnya nyari di Google segala macam, saya beri laptop untuk nyari, atau misalnya ibu bapak misalnya itu pakai apa namanya, pakai handphone kita nyari Google-nya, pinjam kita dan kita dampingi. Ibu dan bapak anak kita walaupun sudah besar tetap anak. Sebelum mereka menikah tetap didampingi, apapun itu tetap didampingi, tetap dipeluk, tetap dicium, tetap disayang, karena anak itu memang butuh kasih sayang, Bapak. Memang yang saya rasakan walaupun kita bercengkrama, tapi kalau semua pegang HP katanya rasa-rasanya walaupun berdekatan imajinasinya lain-lain Iya, kayaknya. betul. Kita aja ngobrol kalau saya pegang HP terus liatin scroll nggak enak ya Pak ya. Betul. Oh, makanya saya tutup aja dengan buku. Seperti itu. Jadi intinya ibu dan bapak, saya harapkan ya, ini literasi kita menulis ini bukan hanya sekedar sesaat saja atau program dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka saja, tapi kita bisa mengembangkan secara pribadi. Harapan besar saya terus ya, terus menulis, terus berkarya, baik di Majalengka, di Kabupaten Majalengka, mau provinsi, mau tingkat nasional. Insya Allah itu menulis itu ibarat kita memberikan sesuatu informasi Bapak, yang katanya, saya bukan ustadz sih Pak, betul nggak ya? Salah satu amal yang sampai ke akhirat itu, ke liang lahat itu adalah ilmu yang bermanfaat, Ya, betul. ilmu Makanya dengan sahih. menulis sahih ya Pak ya, Masya Allah. Karena saya bukan ustadz, maka tanya dulu Pak. Nah, makanya ibu dan bapak nulis. Siapa tahu tulisan ibu bapak itu menginspirasi teman-teman yang lain, dan ketika mau nulis maka ada doa. Wah, Masya Allah, ini ternyata tulisannya memberikan inspirasi, tulisannya dapat dijadikan sebuah referensi, dapat memudahkan langkah kita. Jadi bukan hanya bukan hanya menyingkirkan batu ataupun menyingkirkan kerikil di jalan sajalah, tetapi menulis pun kalau seandainya memberikan penerang kepada yang lain, itu adalah termasuk pada amal ibadah. Ya, kebaikan bagi orang lain itu sangat luar biasa. Inspirasi buat orang lain yang tadinya mungkin mau bersikap negatif, setelah baca karangan Pak Tri misalnya, Iya. aduh, terinspirasi. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalaupun nanti ini ada beberapa orang yang baru pernah satu kali menulis, lanjut saja ya. Iya betul Bapak. Karena bagaimanapun juga insya Allah akan menjadi ladang di akhirat kelak di surga. Pak Tri itu penulis yang luar biasa. Ya, Pak Tri pengawas di Kabupaten Majalengka itu banyak tulisannya. Ya, tapi suka diam-diam saja kalau Pak Tri itu Pak. Tapi Bun, ini Iya. luar biasanya juga ini bunda-bunda dari TK juga sudah banyak yang Betul, ada Bunda bukan Yuli, hanya- Bunda Cucu. Mana nih Betul. Bunda Yuli sama Bunda Cucu? Itu baru pertama kali menulis itu Pak. Dan mereka sangat senang sekali. Mudah-mudahan bisa ini ya terpantik untuk terus menulis di TK ya. Kemudian nanti literasi di PAUD atau di TK akan terus terwujud dengan maksimal gitu Pak. Salah satu tulisan ini dari Bunda TK ini ada Ibu Yani Nurhendrayani, Bu. Judulnya sangat penasaran nih, ada rasa dalam katel. Itu kuliner atau apa, Bu? Mendingan sebenarnya Bapak
Panggil aja atau di sini cerita. Ada rasa dalam katel. Coba ini yang menulis ada rasa dalam katel. Saya tahu katel itu ada dua, Bu. Ya. Katel yang bisa saya makan dengan sambal terasi, ada juga alat penggorengan. Oh gitu. Ya setahu saya yang saya sudah baca ini. Kebetulan saya ikut kredit ya Bapak baca gitu. Kalau ada huruf besar, huruf kecilnya diperbaiki dulu gitu. Udah beberapa kali nih kalau Bu Yani sama Bu Yuli di WA, ayo perbaiki lagi. Tapi mungkin lebih baik juga Pak ngobrol Bu Yani-nya langsung tuh Bapak. Boleh, biar beri tahu. kesempatan. Ada enggak nih Ya, Bu penulisnya? Yani, silakan Bu ke Yani, sini, ini Bu ada rasa Yani. dalam katel. Coba 1 menit lah bercerita di atas panggung. Sebab kalau saya ini bukan sponsor makan ke Saung Akel, Bu. Iya. Oh, saung akel. Ada sambal katel itu ya. Coba Bunda Yani. Nah, ini penulisnya. Terima kasih. Ini merupakan pengalaman pertama. Pertama, Bu, Pertama. menulis ya. Ya, sungguh apa ya? Benar tadi kata Bu Rina, salah penulisan, salah ejaan. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Dinas Perpustakaan yang telah memfasilitasi kami di TK itu nggak ada ya menulis seperti ini gitu. Biasanya Adanya bercerita, bermain, ya bermain, bercerita kepada anak-anak. Ini dituangkan dalam bentuk tulisan. Betul. Nah, ini pengalaman, sebenarnya pengalaman saya. Dulu itu ada tamu dari BBGTK Bandung berkunjung ke sekolah saya. Di mana, Bu, sekolahnya itu? Di TK Budi Asih 7 Desa Tajur. Oh. Nah, kebetulan kita menyajikan makanan khas yang ada di kita. Salah satunya adalah katel. Nah, katel tersebut mungkin tidak ada ya di Bandung. Apa ini gitu? Dicoba katel. Kok katel? Katanya katel itu adalah wajan ya. Wajan, alat penggorengan Wajan. ya. Kok ini dimakan gitu. Nah, penasaran memakan dan ternyata enak. Alhamdulillah. Ini cuma ada di Majalengka yang harus kita lestarikan. Ciri khas Majalengka yang sampai sekarang pun masih itu japri dari Bandung. Ibu ada katel enggak? Lanjut berarti ya. Mungkin dari situ saya mencari-cari informasi mengenai katel tersebut. Di mana asalnya, bagaimana perkembangbiakannya, dan ternyata memang enak ya, bisa dinikmati dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kita yang di kabupaten, tapi dari kota pun merasa enak. Betul. Ya, Terima sekian. kasih. Sambal katel. Mungkin bunda-bunda literasi dari kecamatan juga sudah sering merasakan enaknya sambal katel. Namanya pencok katel atau apa ya kalau di itu? Karedok. Karedok. Oh, Iya. karedok. Karedok katel. Terima kasih Bu Yani sudah Berbagi menjelaskan cerita secara ya. singkat ya. Jadi ini Luar ketemu biasa. pengarangnya atau penulisnya. Penulisnya. Silakan kembali ke tempat. Satu lagi Satu kali, lagi Pak. ya, ini. Ada yang bagus lagi tuh punya Pak Asep. Ya coba Ibu. Mana ya Pak Itu Asepnya? Pak Asep apa tuh? Ada Asep. Pak Asep Asep siapa? Mansurudin. Boleh. Pak Atau Asep. Asep mana? Ada Yang dua. hadir, yang hadir. Pak Asep ada? Oh, Ada. Pak Nah. Asep. Judulnya Menari Cinta dan Hari Esok ya. Wah, ini anak muda bercerita tentang cinta. Tapi jangan selingkuh, Pak. Si Bapak mah ada aja ya. Siap. Terima kasih, Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Asep Mansurudin. Saya domisilinya di Plumbon, kerja di SMKN 1 Lewi Munding, asalnya dari Maja. Iya. Dan kemungkinan Bu Yani ya? Bu Rina. Yang tadi yang tadi. Oh, yang tadi Bu Yani ya. Bu dari Yani. TK.
Kemungkinan Bu Yani itu satu angkatan SMA-nya dengan saya. Begitu. Coba saya nggak hafal. Karena guru bahasa Indonesia favoritnya itu pasti di SMA Maja itu ada Pak Erwan, ada Pak Sigit, dan ada Pak Dadi. Ah, iya. Ya, ketiga-tiganya Bapak, Ibu, peran guru di sini sangat penting. Karena saya mulai sangat tertarik untuk membaca buku, menulis itu melalui 3 guru ini. Pak Sigit kalau tidak salah terakhir jadi pensiunnya jadi pengawas ya. Ya. Sekarang juga masih aktif ya. Dari beliau inilah saya belajar. Kalau dari Pak Dadi saya belajar teater, kalau dari Pak Erwan saya belajar menulis berbagai macam tulisan. Kemudian dari Pak Sigit saya belajar kebahasaan. Dari 3 guru inilah saya meneladani bagaimana cara membaca yang versi saya, yang cocok buat saya, kemudian sampai bisa menuliskannya. Ya, kalau tidak salah ketika itu kami di SMAN 1 Maja membentuk suatu perkumpulan, bukan eskul, kalau sekarang mungkin sanggar gitu ya. Namanya Forpema, Forum Penulis, Pengarang dan Pencinta Alam SMAN 1 Maja. Di sanalah saya mulai menemukan habitatnya gitu ya. Saya senang baca puisi, saya senang nulis, saya senang baca. Meskipun di beberapa hal saya pernah saya masih ingat oleh Pak Badruz Zaman, guru fisika saya. Iya, betul. Ya, Pak Badruz Zaman Ya, ya, Kaum Girang ya. Ya. Kalau tidak salah. Bukunya disita karena saya membaca waktu itu buku berkenalan dengan eksistensialisme karya Puan Hasan. Yang Mendikbud itu kan? Iya, yang bukunya covernya hitam, gitu. Karena katanya belum waktunya saya belajar itu. Karena waktu itu saya masih kelas 1 ya, masih kelas 1 SMA. Iya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang guru ini jadi patokan atau pedoman bahwa perlu juga kita harus lebih bijak dalam memilih bahan bacaan buat anak-anak kita. Nah, persoalan sekarang adalah generasi sekarang, generasi apa sih namanya? Generasi Gen Z gitu ya. Gen Z, ya. Sudah sangat terdistraksi ya gitu ya dengan dunia maya, dengan dunia internet yang bukan seolah-olah lagi, yang sudah hampir dipastikan juga mencerabut